Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangninggiang Abian Base. Sebelum kita akan mengawali segenap aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas berkat, kasih karunia, rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan dalam istirahat kami dari malam hari. Nah, pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya Bapa. Bapa kami yang di surga, sebelum kami nak melakukan segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mengawalinya dengan kebenaran firman ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini menjadi tuntunan langkah kami di dalam segenap aktivitas kami, pekerjaan kami dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bapa, bagi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hanya otoritas Tuhan yang berkuasa atas kami, sehingga hanya kebenaran dari firman-Mu saja yang dapat tersampaikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami telah siap untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini terambil dalam dua ayat puji dan janji. Yang pertama adalah bacaan Yesaya 59 ayat 12-13, dan yang kedua terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 12-13 berkata demikian: Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah, adakah jalan kembali ke rumahnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan Yesaya dalam petikan nas hari ini benar-benar menggambarkan betapa nista dan bobroknya manusia di mata Tuhan. Ini bukan sekedar gambaran suram tentang moral manusia, melainkan cermin yang mengekspos kedalaman kerusakan dosa di hadapan kekudusan Allah. Ketidaksetiaan Yehuda berupa penyembahan berhala, penindasan terhadap kaum lemah, dan kemunafikan religius adalah bukti bahwa dosa bukanlah kesalahan yang dilakukan secara ketidaksengajaan, melainkan pemberontakan yang sistematis yang merusak relasi manusia dengan Allah. Yesaya menggambarkan dosa sebagai tembok yang memisahkan manusia dari Allah, tetapi juga menyerahkan bahwa manusia itu tidak berdaya meruntuhkannya sendiri. Adakah jalan kembali ke rumahnya? Di tengah-tengah kekalutan inilah kita mengenal sosok pribadi Yesus sebagai sang pengantara yang adil. Melalui pengorbanannya, Ia telah menjembatani relasi di antara Bapa dan manusia. Ia disebut adil karena hukuman atas dosa masih tetap ditegakkan. Namun Dialah yang berinisiatif menggantikan manusia berdosa untuk menerima hukuman itu. Dalam pribadi Yesuslah kita mengenal hati Bapa yang rindu untuk merangkul kembali anak-anaknya yang terhilang.
Salib adalah titik temu keadilan dan kemurahan Allah. Sebuah paradok yang mengubah relasi manusia dengan Bapa dari terpisah menjadi diperdamaikan. Jika di zaman Yesaya pertobatan adalah syarat pemulihan, di era Perjanjian Baru pertobatan adalah respon atas kasih karunia yang sudah diberikan. Pertanyaannya, mau berapa kali lagi Yesus mati bagi kita? Menyentak kesadaran bahwa pengorbanannya sekali untuk selamanya. Tetapi seringkali kita menganggapnya remeh dengan hidup dalam dosa yang berulang. Tuhan tidak meminta kita membayar lunas kasih-Nya, tetapi memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Bukan karena oleh kekuatan sendiri, melainkan oleh Roh yang bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan atau prinsip rohani dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, mawas diri. Renungkanlah dosa-dosa yang masih berulang dalam hidup kita, baik dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan, dan akuilah itu semua di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Kasih karunia bukanlah lisensi untuk berbuat dosa, melainkan kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan ketidaksetiaan di dunia ini. Dan yang ketiga adalah bersyukur dan memberi. Cerminkan kemurahan Tuhan dengan menjadi saluran berkat bagi sesama, khususnya yang terpinggirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini tembok pemisah dosa telah diruntuhkan oleh salib. Tantangannya adalah apakah kita mau hidup sebagai orang yang telah diperdamaikan, atau justru kembali membangun tembok itu dengan dosa-dosa kita. Cukuplah kasih karunia Kristus menjadi alasan untuk tidak lagi menyia-nyiakan anugerah-Nya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Sekarang adalah waktu perkenanan itu. Sekarang adalah hari penyelamatan itu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih atas firman dan kebenaran yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bapa, kami semua adalah anak-anak Tuhan yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, dan senantiasa kami lalai dalam tugas-tugas kami yang telah Kau percayakan kepada kami. Kami senantiasa seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, Bapa. Bahkan kami seringkali mengulangi dosa-dosa kami yang sama setiap hari. Tapi kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sungguh memiliki Tuhan yang sangat baik, yang senantiasa merangkul kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami mohon Kau kiranya mengajarkan kami pertobatan yang sejati, yang dapat kami lakukan bukan hanya di dalam ucapan kami, tapi Kau kiranya memberikan kami kekuatan sehingga setiap saat kami belajar untuk melakukan pertobatan yang sejati, tidak lagi melakukan dosa-dosa kami yang berulang-ulang ya Bapa. Kami tidak dapat melakukan semuanya itu sendiri, tapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami untuk senantiasa berjalan di jalan Tuhan,
mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami membawa doa-doa kami di hadapan bagi setiap kami anak-anak Tuhan, Jemaat Gelang Minyak Abian Base. Bapa, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami dalam aktivitas kami pada hari ini, sepanjang hari ini. Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kemampuan, sehingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk setiap pergumulan kami dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga lepas rumah tangga. Demikian juga untuk pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberi kelancaran di dalam pekerjaan kami pada hari ini, sehingga semua dapat kami lakukan dengan baik, lancar, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa kami di surga, kami juga membawa anak Tuhan dalam Jemaat Gelang Minyak Abian Base yang pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, baik karena sakit ya Bapa ataupun faktor usia. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan, penyembuhan Tuhan, dan penghiburan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, sehingga saudara-saudara kami akan dipulihkan pada waktunya, sehingga sukacita sungguh ada di dalam kehidupan mereka dan mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Jemaat-Mu Gelang Minyak Abian Base, gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sertai, Engkau memberi kekuatan dan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, penata layan, pemain musik, multimedia, pemandu pujian, setiap kategori, tim keamanan dan komisi. Kami membawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk setiap hati anak-anak-Mu yang bersedia dan mau terlibat di dalam pelayanan yang telah Kau percayakan kepada setiap kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kerendahan hati dan hati yang siap untuk melayani, sehingga sungguh nama Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk GKPB Sinode, untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat pelayanan di dalamnya, pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, majelis harian, majelis lengkap, semuanya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberi kekuatan bagi setiap mereka, sehingga senantiasa mereka dengan sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanannya yang telah Kau percayakan dengan baik. Bapa, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu pulau kami, Pulau Bali, negara kami Indonesia. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat hingga di daerah ya Bapa. Engkau berkati, kasih karunia-Mu kiranya Engkau anugerahkan bagi setiap pemimpin kami, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil sungguh merupakan untuk keharmonisan, kemakmuran negara kami, hingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, demikian ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.